Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Seharusnya ini sudah menjadi langkah terakhirmu. Kalau begitu mari tentukan hasilnya. 7 telapak dewa pembunuh. Langkah pertama, ucap Xiaoyan. Metode ini bisa dianggap sebagai salah satu yang terkuat Xiaoyan. Itu karena 7 tapak dewa pembunuh memiliki tingkatan. Semakin kuat kekuatan fisik Xiaoyan, maka semakin kuat kekuatan yang ditampilkan. Belum lagi jika yang menggunakannya adalah avatar leluhur iblis kuno. Tidak peduli seberapa kuat kartu truf Sashi secara alami, dia tidak akan bertahan bahkan dengan satu langkah. Namun sampai sekarang Xiaoyan masih tidak ingin menggunakan avatarnya. Jika dia menggunakan avatarnya, dia tidak harus berurusan dengan Sashi seperti ini. Bahkan sebuah kelompok Sashi akan dibunuh sejak lama. Tapi untuk Xiaoyan, dia benar-benar ingin menguji kemampuan bertarungnya sendiri. Dia menginginkan tubuh aslinya untuk menjadi lebih kuat. Pada saat ini setelah Xiaoyan mengaktifkan 7 tapak dewa pembunuh, sebuah jejak kaki besar terkondensasi di udara. Bahkan ketika langkah pertama belum sepenuhnya mendarat, Xiaoyan sekali lagi mengaktifkan langkah kedua. Dua bayangan kaki besar muncul satu demi satu, membawa gemuruh angin kencang dan membentuk badai. Sashi tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk melihat pemandangan menakjubkan yang diciptakan Xiaoyan. Dia tidak menyangka Xiaoyan sangat kuat. Jika dia berasal dari Kampan Selatan, tidak mungkin bagi Sashi tidak mengenal orang kuat seperti ini. Jadi Sashi menilai bahwa Xiaoyan pasti berasal dari kekuatan tertentu. Kalau tidak mungkin memiliki kartu truf yang begitu kuat. Aku akui bahwa kamu orang terkuat yang pernah aku lawan. Tapi metode yang aku gunakan kali ini sudah membunuh beberapa dewa bintang 7. Dan kamu tidak terkecuali, teriak Sashi. Semua orang melihat segel hitam di depan Sashi melebar dengan liar. Kemudian diringkas menjadi lubang cacing hitam 100 kaki. Dari ruang lubang cacing itu, kedua telapak tangan hitam raksasa terbentang keluar. Kelima jarinya yang dipenuhi rune misterius mengepal dan menghantam ke arah dua bayangan kaki Xiaoyan. Keduanya bertarung sengit satu sama lain, membuat suara dentuman dan disusul dengan ledakan dahsyat. Di bawah tatapan semua orang, bayangan kedua langkah Xiaoyan langsung tersebar. Sosok Xiaoyan juga diserang dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Seberkas darah meluap dari sudut mulutnya. Ketika Sashi melihat ini, seringnya di wajahnya menjadi lebih intens. Lihat bagaimana kamu akan mati hari ini. Tapi sudah terlambat bagimu untuk meminta belas kasihan. Hari ini aku akan membiarkanmu mati tanpa mayat, ucap Sashi tertawa terbahak-bahak. Setelah berbicara, dia menggerakkan lengan aslinya ke depan. Pada saat yang sama, lengan raksasa hitam juga ikut bergerak menampar ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan yang telah menstabilkan tubuhnya segera menggertakkan giginya. Belum selesai. Belum tentu siapa yang akan menjadi mayat. Langkah ketiga, langkah keempat, aktif, ucap Xiaoyan dengan suara dalam. Dua bayangan kaki hitam besar muncul lagi dan langsung memotong kekosongan. Mereka meraung ke arah lengan raksasa yang dikendalikan oleh Sashi. Lengan hitam raksasa itu menghantam ke arah dua bayangan kaki Xiaoyan. Seluruh tanah terguncang hebat seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Energi tapak dewa pembunuh Xiaoyan dan Shen Luo sama Sashi saling beradu satu sama lain. Pada saat ini Sashi tidak secara langsung menghancurkan bayangan kaki Xiaoyan sesuai keinginannya. Untuk sementara tak satupun dari dua kartu truf yang menunjukkan tanda-tanda mundur. Mata Sashi tiba-tiba tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa trik yang ditunjukkan Xiaoyan dapat menandingi lengan Shen Luo Yamanya. Dia melihat bahwa lengan hitam di udara tidak menghancurkan bayangan kaki. Sebaliknya saat ini lengan aslinya mati rasa dan dia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimana ini mungkin? Ucap terkejut Sashi. Dia sangat yakin dengan metodenya dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dirugikan. Momentum kedua bayangan kaki raksasa itu masih besar dan sosok Sashi sudah mundur. Sashi merasakan firasat buruk. Dia berkata, "Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku kalah darimu? Kamu sudah berada di akhir serangan. Tapi aku masih bisa."
Machen, pinjamkan esensi darahmu dan bergabunglah denganku memanggil Shen Luo yang menyata. Orang ini pasti akan dimusnahkan hari ini. Ucap Sashi kegilaan di matanya bahkan lebih intens. Jelas dengan kekuatan Sashi sendiri tidak ada cara untuk sepenuhnya memanggil Shen Luo yang menyata. Dia harus bergabung bersama Machen untuk sepenuhnya menampilkan teknik ini. Mata Machen juga sedikit ragu setelah mendengar itu. Apa yang masih kamu pikirkan? Apakah kamu masih ingin menyimpan metode ini untuk orang lain? Bantu aku menggunakan teknik ini secara sempurna dan bunuh dia secara langsung. Ucap Sashi meraung marah. Itu karena pada saat ini lengan hitam raksasa di udara mundur selangkah demi selangkah. Begitu lengan Shen Luo Yama benar-benar hancur, maka tidak ada peluang baginya untuk menang. Setelah Sashi meraung marah, wajah Machen tiba-tiba menjadi serius. Dia menggigit ujung lidahnya, kemudian esensi darah disemprotkan ke lubang cacing di udara. Ada Daoki Agung memancar keluar dan lubang cacing yang hampir runtuh tiba-tiba menjadi padat. Lengan hitam yang awalnya dikalahkan itu tiba-tiba mendapatkan kembali kekuatannya. Situasinya mendadak terbalik. Dua langkah dewa pembunuh Xiaoyan mulai ditekan dan kemudian ada suara retak. Retakan seperti jaring laba-laba menyebar sebelum ada dua ledakan berturut-turut. Di bawah tatapan tercengang semua orang, kedua bayangan kaki besar Xiaoyan telah diledakkan. Kekuatan sengit membentuk badai dan menyapu sekitarnya dengan liar. Sosok Xiaoyan juga tersentak ke belakang. Pada saat yang sama dia melihat sosok raksasa besar sepenuhnya muncul dari lubang cacing. Tingginya sekitar 100 kaki dan fluktuasi yang berasal dari tubuhnya mengejutkan semua orang yang hadir. Sungguh menakjubkan untuk bisa memanggil mayat hidup sebagai sarana. Aku khawatir pada titik ini satu-satunya cara untuk menyelesaikannya adalah membiarkan avatar leluhur iblis kuno bertarung. Ucap Leiji mengerutkan kening. Sekarang bukan lagi pertarungan antara satu orang dewa bintang 7, tetapi dua dewa bintang 7 bergandengan tangan untuk menekan Xiaoyan. Faktanya Xiaoyan sudah sangat kuat untuk dapat melakukan langkah ini. Jika kekuatannya sedikit lebih kuat, bahkan dua dewa bintang 7 ini tidak cocok untuknya. Sosok raksasa dengan sepasang mata berwarna merah darah tampak sangat mengerikan di langit. Ini adalah mayat hidup yang dipanggil oleh sihir. Fluktuasi Daoki yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Bagaimanapun sekarang bukan lagi Sashi yang mengendalikannya sendiri, tetapi Machen juga berpartisipasi di dalamnya. Artinya teknik ini membutuhkan kekuatan gabungan dari dua bintang 7 untuk melakukannya. Jadi tidak heran bahwa kekuatan yang ditampilkan sangatlah kuat. Pada akhirnya apakah aku masih harus menggunakan avatar leluhur iblis kuno? Gumam Xiaoyan dengan suara rendah. Tidak, aku belum mencapai titik terakhir. Aku masih bisa bertarung. Ucap Xiaoyan menggertakkan giginya menatap raksasa hitam itu. Bajingan kecil, biarkan kamu merasakan kekuatan sebenarnya dari Shen Luo Yama. Teriak Sashi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dipaksa ke titik ini oleh Xiaoyan, dan akhirnya bergabung dengan Machen untuk memanggil Shen Luo Yama. Bagi mereka, kartu truf ini akan digunakan untuk menghadapi eksistensi yang lebih kuat. Namun mereka tidak pernah terfikir bahwa itu akan digunakan kepada orang yang mereka pandang rendah. Di bawah kendali Sashi dan Machen, sosok raksasa hitam itu melompat tinggi. Kemudian pukulan yang dipenuhi kekuatan mengerikan itu menampar Xiaoyan dari udara. Jika telapak tangan ini mengenai Xiaoyan, bahkan jika kekuatan fisik Xiaoyan kuat, mustahil baginya untuk menahan. Kekejaman di mata Sashi bahkan lebih kuat dan dia sudah kehilangan muka setelah didorong ke titik ini. Leiji dan Wuzhen mengerutkan kening ketika mereka melihat sosok Xiaoyan. Apalagi yang ingin dia lakukan? Mungkinkah dia masih tidak berniat menggunakan avatar leluhur iblis kuno? Ucap Leiji. Dia melihat Xiaoyan yang masih tidak menunjukkan tanda-tanda memanggil leluhur iblis kuno. Meskipun langkah kelima dapat menyebabkan kerusakan besar pada tubuhku, selama aku tidak mati aku akan menggunakan kekuatanku untuk menyelesaikanmu. Ucap Xiaoyan. Langkah keempat telah mengosongkan semua sumber energi di tubuhnya. Dan akhirnya vitalitas agung Xiaoyan juga menjadi sumber kekuatan untuk memadatkan langkah kelima. Di bawah tatapan semua orang, terlihat kaki raksasa yang lebih padat terkondensasi di langit. Membawa kekuatan menakutkan menabrak mayat hidup besar di udara. Tabrakan yang mengejutkan antara keduanya melampaui semua serangan sebelumnya. Seluruh ruang bergetar seolah-olah akan segera runtuh. Hal yang mengejutkan adalah raksasa Shen Luo Yama yang sangat kuat itu mulai bergetar. Meskipun lengannya berhasil menolak langkah kelima Xiaoyan, tetapi sosoknya dipaksa mundur. Itu juga mempengaruhi Sashi dan Machen sebagai pengendali utamanya. Mereka terhuyung-huyung ke belakang kemudian menyemburkan seteguk darah besar. Bajingan, agar bisa membunuhmu aku tidak ragu untuk menggunakan seluruh kekuatanku. Teriak Sashi meraung marah. Daoki di tubuhnya juga melonjak tanpa ditahan.
Saat berikutnya Raja Seluayama terus bertarung melawan langkah kelima Xiaoyan. Keduanya saling berhadapan dengan gila-gilaan menghabiskan kekuatan kedua belah pihak. Pada akhirnya konfrontasi antara keduanya telah mencapai titik ekstrim. Selama konfrontasi ini ledakan meletus dari waktu ke waktu. Meskipun Sashi dan Machen sama-sama mencoba yang terbaik, tetapi kekuatan langkah kelima dewa pembunuh Xiaoyan masih sedikit lebih kuat. Suara retakan datang dari Raja Seluayama. Lengannya yang besar terpelintir dan berubah bentuk. Pada akhirnya kedua lengan itu benar-benar hancur di bawah tatapan semua orang. Kehilangan kekuatannya untuk melawan dan sosoknya yang besar juga terpental ke belakang. Melihat ini langkah kelima Xiaoyan meraung mengejar kemenangan. Ancaman kematian segera menyelimuti Sashi dan Machen. Machen beri kekuatan terakhir pada Raja Seluayama untuk memblokir gerakannya. Ucap Sashi berteriak dengan keras. Machen mengangguk kemudian menuangkan seluruh dokinya yang tersisa. Raja Seluayama yang kehilangan keseimbangan segera menstabilkan sosoknya. Tanpa kedua tangan, sosoknya yang besar menggunakan tubuhnya sendiri membanting ke arah langkah kelima Xiaoyan. Ada ledakan yang memekakan telinga di langit. Segera ada suara berderak dan langkah kelima Xiaoyan akhirnya hancur di bawah penghancuran diri Seluayama. Pada saat ini sosok Xiaoyan juga memuntahkan seteguk darah besar. Ini bukan karena langkah kelima rusak, tetapi langkah kelima yang ia gunakan telah menarik terlalu banyak vitalitasnya. Langkah ini membuat Xiaoyan hampir mencapai batasnya. Pada saat yang sama ledakan Raja Seluayama juga mengejutkan Sashi dan Machen. Mereka juga menyemburkan seteguk darah besar untuk kedua kalinya. Hancurnya Raja Seluayama sangat melukai dua dewa bintang 7 mereka. Ini sudah batas yang bisa mereka capai. Leji secara alami dapat memahami keadaan Xiaoyan saat ini. Tanpa sepatah kata pun sosoknya tersapu ke arah Sashi dan Machen. Melihat Leji yang datang menjarah, Sashi merasakan firasat buruk di hatinya. Dia terluka parah oleh Xiaoyan dan tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Dengan kondisinya saat ini secara alami Leji dapat dengan mudah melenyapkan keduanya. Apa yang masih kalian lakukan? Hentikan dia untukku. Ucap Sashi berteriak dengan suara serak kepada para bawahannya. Meskipun kekuatan orang-orang ini jauh lebih lemah, tetapi mereka masih bisa sedikit melawan. Ekspresi wajah Sashi dan Machen sudah pucat. Mereka bangkit dengan susah payah dan ingin melarikan diri. Leji, tutup matamu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tahu bahwa sekarang adalah kesempatan terbaiknya untuk membunuh mereka. Leji mengerti kemudian menutup matanya. Meskipun Xiaoyan tidak menyuruh Wu Zhen, tetapi Wu Zhen adalah orang yang cerdas. Setelah menonton pertempuran Xiaoyan beberapa kali, dia juga mengerti bahwa Xiaoyan memiliki trik yang bisa langsung menghilangkan kendali atas tubuh seseorang. Jadi Wu Zhen juga buru-buru menutup matanya. Yao Beng, teriak Xiaoyan. Cahaya yang sangat menyilaukan meletus dari mata Xiaoyan. Tubuh Sashi dan Machen yang baru saja berdiri langsung mandek. Ketika mereka mendapatkan kesadarannya lagi, mereka menemukan bahwa mereka hanya memiliki 2 jiwa yang tersisa. Artinya Sashi dan Machen telah terbunuh oleh satu gerakan Leji. Tuan, tolong ampuni kami. Ucap jiwa keduanya mengeluarkan suara menyedihkan. Xiaoyan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan dia mengeluarkan labu dewa bermata 9 menelan jiwa mereka. Labu dewa bermata 9 sudah mengandung kekuatan yang cukup. Dan itu lebih dari cukup untuk memanggil pendekar pedang gila. Juga setelah menyerap jiwa Sashi dan Machen, Xiaoyan melihat gambar ketiga dari labu dewa bermata 9. Itu adalah wanita yang sangat menawan, dengan jubah merah menutupi tubuhnya dan 2 tonjolan yang renyah di dadanya. Sepasang kaki panjang yang proporsional terbuka, memperhatikan kaki indah seperti teratai. Di belakang wanita itu ada 9 ekor putih yang berkibar. Juga 2 telinga kecil yang sedikit lucu tumbuh di bagian atas kepalanya. Rubah iblis berekor 9, ucap Xiaoyan membaca tulisan di atas gambar. Melihat gambar rubah iblis berekor 9 ini membuat Xiaoyan terkejut. Seolah-olah hanya mata merah mudanya memiliki kekuatan untuk merayu jiwa orang. Xiaoyan mendesis dingin. Dia buru-buru menarik kembali pandangannya. Sepertinya labu dewa bermata 9 ini akan menjadi salah satu kartu truf Xiaoyan dalam pertempuran berikutnya. Sekarang Xiaoyan memiliki 3 pilihan. Satu adalah bayi jahat, yang kedua adalah pendekar pedang gila, dan ketiga adalah rubah iblis berekor 9. Meskipun bayi jahat tampaknya menjadi yang terlemah, tetapi Xiaoyan selalu merasa bahwa bayi jahat tidak sederhana. Jadi dia kembali hanya untuk melihat gambar pertama dengan hati-hati. Baru kemudian dia menemukan bahwa dalam gambar bayi jahat itu ada lebih dari 1 bayi dan mencapai ratusan ribu. Meskipun mereka bertubuh mungil, tetapi kekuatan mereka tidak perlu diragukan. Jika ada ratusan ribu bayi secara alami, kekuatan mereka tidak kalah dengan 2 yang terakhir.
Jika mereka menghadapi banyak musuh, mereka pasti akan lebih efektif daripada dua yang terakhir. Pendekar pedang gila lebih cocok untuk membunuh satu orang sendirian. Adapun rubah iblis berekor 9, kemampuan aslinya masih belum diketahui. Xiaoyan memandang labu dewa bermata 9 dan menghela nafas dalam hatinya. Dengan melahap jiwa secara terus-menerus, kemampuan labu dewa bermata 9 secara bertahap telah terungkap. Itu juga akan menjadi salah satu kartu truf mutlak Xiaoyan. Xiaoyan memandang Lei Ji lalu berkata, "Apakah cincin mereka berdua masih ada di sana?" tanya Xiaoyan. Lei Ji sudah mempelajari kebiasaan Xiaoyan dan dia menyerahkan 2 cincin penyimpanan. Melihat ini, Xiaoyan juga tersenyum. Setelah menerima 2 cincin itu, kekuatan jiwanya menembus ke dalam cincin. Dari cincin sasi dan macan, Xiaoyan menemukan total 10 kartu roh biru. Xiaoyan terus mengobrak-ngabrik cincin penyimpanan itu dan menemukan sebuah gulungan kuno. Segel terlama Shenluo, ucap Xiaoyan membaca nama di atas gulungan kuno. Kekuatan jiwa domainnya menembus ke dalam gulungan kuno dan menerima sejumlah informasi besar. Adapun seluruh anggota Shenluo yang ingin pergi itu, sosok Wu Zhen tiba-tiba muncul. Dia tidak akan membiarkan satupun dari mereka melarikan diri. "Semuanya, apakah kalian ingin hidup?" ucap Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya menatap 10 orang yang tersisa dari pasukan Shenluo. Setelah matinya Sasi dan Machen, mereka tahu bahwa mereka tidak akan memiliki peluang untuk melarikan diri. Begitu Xiaoyan mengangkat tangannya, semburan api abadi keluar dari tubuhnya, memasuki tubuh orang-orang yang ketakutan ini. Namun setelah kobaran api menyapu mereka, tampaknya mereka tidak menemukan luka. Satu-satunya yang mereka rasakan adalah sensasi terbakar yang berasal dari tubuhnya. Dan mereka menyadari bahwa ada titik api yang beredar di tubuh mereka. Segera hati Xiaoyan bergerak dan sumber energi dari semua orang ditarik satu demi satu menyapu ke arah Xiaoyan. Tidak hanya itu, selain sumber energi, vitalitas mereka juga diserap. Pertempuran sebelumnya telah mengkonsumsi banyak energi di tubuh Xiaoyan. Sekarang dia mengisinya kembali dari menyerap 10 orang ini. Dalam waktu singkat, sumber energi dan vitalitas Xiaoyan telah terisi ulang dan kekuatannya telah sepenuhnya pulih. Adapun 10 orang ini, mereka semua menatap Xiaoyan dengan ngeri. Mereka tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. "Jika kamu mendengarkan instruksiku, maka racun api di tubuhmu akan aku hilangkan setelah urusanku selesai. Kalau tidak, racun api di tubuhmu akan menyebar ke seluruh tubuhmu dan pada akhirnya kamu akan membusuk sampai mati. Tentu saja bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk mengubah tubuhmu, racun api ini tidak hanya akan merusak tubuh seseorang, tetapi bahkan menyerang jiwa seseorang. Artinya hidupmu saat ini berada di tanganku," ucap Xiaoyan melihat ke 10 orang itu. "Tuan, tolong katakan persyaratannya," ucap semua orang tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup sekarang adalah mematuhi Xiaoyan. Adapun apa yang ingin dilakukan Xiaoyan, baik Lei Ji maupun Wu Zhen tidak tahu. Mereka memandang Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Xiaoyan lalu berkata, "Kalian semua pasti tahu tentang segel terlarang Shenluo. Yang harus kalian lakukan sangatlah sederhana, yaitu cukup mengendalikan segel pembatasan ini. Setelah aku keluar dari tempat rahasia, aku berjanji akan membersihkan racun api dari tubuhmu," ucap Xiaoyan. Ternyata Xiaoyan ingin 10 orang ini mengendalikan segel pembatas. Itu karena Xiaoyan menyadari bahwa pertempuran sengit tadi pasti akan menarik orang lain. Xiaoyan bisa merasakan bahwa segel pembatas Shenluo cukup kuat. Hanya saja kekuatan jiwa Sasi dan Macan terlalu lemah dan mereka kelelahan di tahap akhir. Namun untuk Xiaoyan berbeda. Kekuatan jiwanya menyebar, kemudian segel tangannya bergerak sesuai dengan arahan gulungan kuno. Setelah waktu yang lama, seluruh area di sekitarnya ditutupi oleh kekuatan misterius. Dan mereka yang membobolnya akan tersesat di dalamnya. Jadi sangat sulit bagi orang lain untuk menemukan tempat rahasia. Jaga segel pembatas ini. Jika teknik ini rusak sebelum aku keluar, aku yakin pada akhirnya kalian juga mati di tangan orang lain. Jadi lakukanlah yang terbaik demi hidupmu sendiri, ucap Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, dia memandang Lei Ji dan Wu Zhen. Ketiganya langsung bergerak menyapu ke kedalaman hutan batu. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada saat ini kelompok Xiaoyan memasuki kedalaman hutan batu. Seperti yang difikirkan Xiaoyan bahwa pertempuran sengit barusan telah menarik beberapa pasukan. Namun mereka hanya bisa melihat jejak pertempuran tanpa tidak menunjukkan petunjuk apapun. Seluruh hutan batu ditutupi oleh kabut beracun yang kuat.
yang langsung membuat banyak orang merasa putus asa untuk menjelajah. Lagi pula waktu sangat berharga di surga pembunuhan. Tentu saja ada juga beberapa orang yang bisa merasakan keanehan di tempat ini. Hal yang mengejutkan bahwa di antara orang-orang ini ada dua wajah yang dikenali Xiaoyan. Mereka adalah Guo dan Jujue dari pasukan Dongsengjie yang hampir dibunuh oleh Xiaoyan sebelumnya. Tetapi kali ini pemimpinnya bukan lagi Guo, melainkan seorang pria yang auranya lebih kuat daripada Guo. Menarik, peta yang menandai tempat rahasia seharusnya ada di sini. Aku tidak menyangka orang lain telah mendahului kita dan bahkan menaruh segel terlarang di sini. Tujuan dari segel terlarang ini untuk menelan harta karun di tempat rahasia sendirian. Ayo bertindak bersama dan hancurkan formasi terlarang ini, ucap pria itu melambaikan lengan jubahnya. Jujue dan Guo di belakangnya mengangguk kemudian mengikuti perintah pria itu merusak segel terlarang. Di sisi lain kelompok Xiaoyan sudah menembus jauh ke dalam hutan batu. Apa yang muncul di depan mereka saat ini sudah cukup untuk membuat Xiaoyan tercengang. Itu adalah pohon spiritual yang sangat besar. Penampilan pohon spiritual ini persis sama dengan yang pertama kali dilihat Xiaoyan di lembah kabut hitam. Namun ukurannya berapa kali jauh lebih besar dari sebelumnya. Di atas pohon spiritual ada sederetan buah roh sumber energi yang berkedip-kedip. Adapun jumlahnya setidaknya ada puluhan dari mereka. Ini benar-benar berkah besar, ucap Xiaoyan tersentak. Selain itu di bawah pohon spiritual ada juga 3 kotak harta karun. Tempat rahasia semacam ini benar-benar lebih menarik daripada istana bersejarah. Dengan puluhan buah roh sumber energi ini tidak heran bahwa tempat ini menjadi tempat rahasia. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan kecemerlangan. Namun sebelum itu Xiaoyan melihat sekelilingnya untuk memastikan situasi. Logikanya seharusnya ada roh iblis yang menjaga harta karun ini. Tetapi anehnya Xiaoyan tidak merasakan fluktuasi energi sedikit pun di sekitarnya. Dengan kekuatan jiwa dari domain Xiaoyan hampir tidak mungkin untuk lolos dari persepsinya. Situasinya agak aneh di sini. Untuk harta karun semacam ini sama sekali tidak mungkin tidak ada roh iblis yang menjaganya, ucap Xiaoyan. Tanpa perintah Xiaoyan, Leji dan Wuzhen sama-sama berdiri di tempat tidak bergerak. Mungkinkah tempat ini benar-benar tidak memiliki roh iblis? Gumam Xiaoyan. Tanpa kepastian ini, Xiaoyan perlahan melangkah maju ke depan. Tanah di depannya berwarna hitam seolah-olah telah dibakar oleh api besar. Tepat ketika langkah kaki Xiaoyan jatuh, tiba-tiba saja dia merasakan aura yang sangat kuat muncul. Aura ini setidaknya membuat jantung Xiaoyan berdebar kencang. Apa yang muncul di depan Xiaoyan saat ini adalah energi hitam yang terus mengembun. Pada akhirnya energi hitam itu berubah menjadi sosok manusia. Xiaoyan belum pernah bertemu roh iblis dalam bentuk manusia seperti ini. Meskipun sosok itu tidak terlihat seperti roh iblis, tetapi Xiaoyan tidak bisa merasakan jejak kehidupan padanya. Dapat disimpulkan bahwa sosok ini pasti roh iblis dengan tingkatan yang jauh berbeda. Aku adalah utusan penjaga surga pembunuh. Jika kamu membunuhku, kamu akan mendapatkan sebuah harta karun di belakangku. Tetapi jika kalian mati di tanganku, maka kalian akan menjadi bagian dari kekuatanku. Kamu adalah penantang ke-12. 11 sebelumnya telah tewas di tanganku. Tentu saja kamu masih dapat memilih untuk mundur sebelum aku bergerak, ucap sosok itu yang menyebut dirinya sebagai utusan penjaga. Tanpa ada jejak emosi dalam nada suaranya. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Sosok ini sudah memiliki kecerdasannya sendiri dan kekuatannya sangat kuat. 11 orang yang datang ke sini sebelumnya mati dan direduksi menjadi kekuatan utusan penjaga ini. Itu sebabnya kekuatannya yang sudah kuat menjadi semakin kuat. Dengan kekuatanmu kamu pasti akan dikalahkan. Aku menyarankanmu agar mundur, ucap utusan penjaga itu mengambil inisiatif untuk membujuk Xiaoyan. Yang langsung membuat Xiaoyan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Semenjak Xiaoyan memasuki surga pembunuhan, dia belum menemukan eksistensi yang memiliki ancaman mutlak. Dan utusan penjaga ini menjadi yang pertama kalinya. Tentu saja jika utusan penjaga tidak begitu kuat, secara alami pohon spiritual di belakangnya tidak akan tumbuh begitu besar. Dan tidak akan menghasilkan puluhan buah karena waktu yang lama. Di sisi lain ekspresi Leji masih sedikit lebih tenang. Tidak ada ketegangan dalam ekspresinya. Lagi pula di mata Leji apa yang disebut kekuatan di sini tidak ada apa-apanya jika ditempatkan pada masa lalunya. Namun untuk Wuzhen matanya benar-benar menyusut. Meskipun dia berasal dari aliansi abadi, tetapi dia tidak pernah melihat pemandangan seperti ini. Dia selalu mendominasi dan dimanjakan oleh aliansi abadi. Jadi dia tidak bisa untuk tidak panik ketika menjalani misi mengancam jiwa semacam ini. Sementara ketiganya masih berdiri diam, tiba-tiba saja terdengar ledakan keras dari belakang. Xiaoyan menoleh hanya untuk melihat asap dan debu besar muncul di kejauhan. Tidak lama kemudian dia mendapatkan pesan dari api abadi.
Titik racun api menghilang. Hilangnya titik api ini itu berarti 10 orang yang tersisa dari pasukan Shenluo semuanya mati. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Jelas segel larangan berhasil dirusak oleh orang lain. Dia khawatir pasukan yang merusak segel terlarang akan menyerang dalam waktu singkat. Leiji juga menoleh lalu berjalan ke belakang. Dia berkata, "Cepat ambil keputusan. Aku akan mencoba yang terbaik menunda mereka untukmu," ucap Leiji. Sebelum Xiaoyan bisa menghentikannya, Leiji sudah berjalan keluar, meninggalkan Wu Zhen dengan ekspresi tertegun. "Apa yang sedang kamu lakukan? Hal yang akan dia hadapi jauh lebih menakutkan daripada orang-orang yang datang ke sini. Apakah kau siap mati?" ucap suara Leiji bergema di telinga Wu Zhen. Wu Zhen berhenti sejenak. Setelah melihat penjaga lagi, dia tidak ragu untuk mengejar Leiji, yaitu menunda waktu untuk Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan membungkuk sedikit kepada utusan penjaga, mengisyaratkan bahwa dia menerima tantangan. Namun Xiaoyan tidak bergerak menyerang. Sebagai gantinya, sosok avatar leluhur iblis kuno muncul keluar dari cincin luar angkasa, mengangkat tinjunya secara langsung dan guntur hitam memenuhi seluruh lengannya. Dia bergerak ke arah utusan penjaga memulai pukulannya. Xiaoyan tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini dia bukan lawan utusan penjaga. Yang paling penting adalah situasinya sangat tidak mungkin untuk menunda waktu terlalu lama. Oleh karena itu Xiaoyan langsung menggunakan avatarnya melawan utusan penjaga. Ekspresi utusan penjaga itu masih datar. Menghadapi pukulan dari avatar Xiaoyan, dia juga mengangkat tangannya memblokir dengan tinjunya. Kedua tinju saling bertabrakan dengan suara ledakan yang mengejutkan menyebar. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia tidak menyangka bahwa utusan penjaga ini sebenarnya mampu menerima pukulan dari avatarnya, yang membuat Xiaoyan merasa luar biasa. Avatar leluhur iblis kuno melemparkan pukulan keduanya yang mengandung kekuatan inti Gunter Void. Dengan suara ledakan keras, tangan penjaga yang menerima pukulan itu langsung hancur. Melihat ini, Xiaoyan tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika menghantam kepalanya langsung. Dengan suara teredam, tubuh bagian atas penjaga itu menghilang. Utusan penjaga yang awalnya terlihat sangat kuat ternyata begitu rentan di bawah pukulan avatar leluhur iblis kuno. Tentu saja alasan lainnya adalah pukulan ini juga mengandung kekuatan inti Gunter Void. Setelah utusan penjaga itu dikalahkan, tubuhnya berubah menjadi seberkas energi hitam yang menghilang di antara langit dan bumi. Xiaoyan telah menyelesaikan utusan penjaga dengan kecepatan yang mencengangkan. Tetapi pada saat ini terdengar suara teredam dan sosok pria terlempar ke belakang. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan aliran darah meluap dari sudut mulutnya. Saat berikutnya guntur yang mengguncang langit juga meledak dan sosok cantik juga muncul. Jumlah mereka terlalu banyak. Kekuatannya juga terlalu kuat. Kita berdua tidak punya cara untuk melawan, ucap sosok cantik itu yang ternyata adalah Leiji. Adapun pria yang jatuh ke tanah dengan keras tidak lain adalah Wu Zhen. Pada saat ini Leiji melihat sekelilingnya sebelum mengerutkan kening ketika tidak melihat utusan penjaga. "Hah? Di mana makhluk itu?" tanya Leiji. "Sudah diselesaikan," ucap Xiaoyan. "Begitu cepat? Apakah kamu menggunakan avatar leluhur iblis kuno?" ucap terkejut Leiji. Xiaoyan sedikit mengangguk. Pada saat ini suara langkah kaki terdengar dari ujung. Terlihat sekelompok sosok perlahan muncul di depan tim Xiaoyan. "Sungguh pohon spiritual yang besar," ucap sebuah suara yang sedikit akrab terdengar di telinga Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan mengangkat alisnya. Mata Jujue benar-benar tertarik oleh pohon spiritual besar dan mengabaikan tingkah Xiaoyan. Tetapi untuk Guao, dia masih melihat Xiaoyan secara sekilas dan matanya yang indah langsung melebar. "Ini dia," ucap Guao berseru kaget. "Apakah kamu mengenalinya?" ucap pria terkemuka itu menoleh sedikit. "Kakak Ao Shiyuki, orang ini adalah orang yang hampir membunuhku dan Jujue," ucap Guao. "Oh, dia adalah Dewa Bintang 5 yang kamu sebutkan. Orang yang memiliki asal-usul Dewa Bintang 7. Ucap pria yang ternyata bernama Ao Shiyuki menatap Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Benar, orang ini memiliki banyak metode. Dia juga memiliki sarana untuk mengendalikan tubuh dan jiwa seseorang. Bahkan Qinxin dari Tianhe dibunuh olehnya menggunakan metode ini, ucap Guao. Ao Shiyuki mengangguk kemudian mendeteksi aura di tubuh Xiaoyan. Memang seperti yang dikatakan Guao bahwa Xiaoyan hanyalah Dewa Bintang 5. Apakah kamu yakin bahwa orang ini memiliki metode rahasia yang bisa meningkatkan 20 juta Daoki sebagai fondasinya? Tanya Ao Shiyuki. Tentu saja aku tidak berani menipu kakak Ao Shiyuki. Kamu harus lebih berhati-hati menghadapi orang ini, ucap Guao. Ao Shiyuki tersenyum dingin. Dari kelihatannya dia sama sekali tidak takut kepada Xiaoyan. Pada saat ini Jujue tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah Xiaoyan. Ketika menemukan bahwa itu adalah Xiaoyan, dia menggosok matanya dengan ngeri. "Itu dia," ucap terkejut Jujue. "Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Ini benar-benar takdir.
Aku sudah memberimu 2 kali kesempatan untuk bertahan hidup. Dan untuk ketiga kalinya ini aku tidak berani menjaminnya. Ucap Xiaoyan tersenyum tipis. Sepertinya Yang Mulia sangat percaya diri. Ucap suara dingin Aoshiyuki. Mata Xiaoyan beralih kepadanya lalu berkata, "Oh, tidak heran jika alam Dongsengjie begitu merajalela. Ternyata ada begitu banyak dari mereka yang memasuki surga pembunuhan secara bersama-sama. Meskipun surga pembunuhan sangat sengit, seharusnya tidak masalah bagi kalian untuk melewati tingkat pertama." Ucap Xiaoyan, "Senang jika Anda mengetahuinya. Kalau saja Anda tidak memiliki dendam terhadap alam Dongsenjie-ku secara alami, aku akan melepaskan Anda. Sayang sekali bahwa Anda telah memprovokasi alam Dongsenjie-ku. Jika aku tidak menyelesaikannya dengan benar, aku khawatir akan sulit untuk meyakinkan publik di masa depan. Pada saat itu aku mungkin tidak layak menyandang nama pemimpin. Aku juga mendengar bahwa Anda telah merampok semua kartu roh dari alam Dongsenjie kami. Aku tidak tahu dari alam mana Anda berasal. Tetapi aku belum pernah mendengar tentang orang yang begitu kuat di Kampaan Selatan." Ucap Aoshiyuki. "Aku hanya orang kecil dari alam tanpa nama dan tanpa harapan. Tetapi ketika berbicara tentang perampasan kartu roh, maka aku akan mengatakan yang sebenarnya. Bukan aku yang melakukannya terlebih dulu. Sebaliknya kalian berdualah yang memulainya." Ucap Xiaoyan menjawab sambil tersenyum melihat Guo dan Jujue. Keduanya memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Faktanya memang benar bahwa merekalah yang memprovokasi Xiaoyan terlebih dahulu. Aoshiyuki lalu berkata, "Di dunia yang kejam ini, apa yang disebut aturan dunia telah lama menghilang. Yang lemah mati dan yang kuat berhak membenci siapapun. Persetan dengan hal-hal seperti itu. Aku hanya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa siapapun yang berani memprovokasi alam dan Dongsenjie-ku, maka hanya akan ada satu hasil akhir, yaitu kematian." Ucap Aoshiyuki. Begitu kata-kata ini keluar, aura kuat meletus dari tubuhnya. Tubuhnya perlahan terangkat ke udara mengungkapkan aura yang sangat kuat. Aoshiyuki memiliki fondasi 40 juta Doki di meridiannya dan dia sudah diambang Dewa Do bintang 7 tahap akhir. Segera rasa penindasan yang kuat menyapu 3 Xiaoyan. Di sisi lain Guo mengerutkan kening saat berkata, "Aku merasa sedikit aneh di sini." Ucap Guo melihat sekelilingnya. "Apa yang aneh?" tanya Jujue. "Roh iblis," ucap Guo. "Roh iblis?" tanya Jujue dengan bingung. "Ada pohon spiritual yang sangat besar di sini. Dan ada puluhan buah sumber energi yang tumbuh. Bagaimana mungkin tidak ada orang yang mengambil harta semacam ini? Pasti ada roh iblis yang sangat kuat yang menjaganya. Hanya saja mengapa aku tidak pernah melihat roh iblis itu di sini? Mungkinkah orang ini telah membunuhnya?" Ucap Guo menatap Xiaoyan. Mereka seharusnya sudah masuk ke sini sejak lama. Jadi tidak aneh jika roh iblis itu terbunuh. Ucap Jujue. "Jika itu roh iblis biasa secara alami tidak menyeramkan. Tetapi dengan pohon spiritual yang begitu besar dan puluhan buah roh yang berasal darinya, aku khawatir bukan roh iblis biasa yang menjaganya. Dengan kata lain, seharusnya ada utusan penjaga di sini." Ucap Guo. "Utusan penjaga?" Ucap terkejut Jujue juga ketika mendengar nama itu. Lagi pula nama ini tidak asing di surga pembunuhan. Ya, kemungkinan utusan penjaga yang tertinggi adalah di tempat ini. Jika demikian, bukankah orang itu telah melenyapkan utusan penjaga? Ucap Guo menatap Xiaoyan dengan ngeri. Namun Aoshiyuki di udara sudah terlibat pertarungan dengan Xiaoyan. Dan dia tidak akan mendengar kengerian yang dikatakan Guo. Aoshiyuki lalu berkata, "Aku mendengar bahwa kamu memiliki metode rahasia untuk meningkatkan Doki, yang dapat secara langsung menaikkan fondasimu sebanyak 20 juta. Hari ini keluarkan semua yang bisa kamu lakukan dan biarkan aku melihatnya." Ucap Aoshiyuki menatap Xiaoyan sambil tersenyum. "Aku tidak menduga metode rahasia seperti itu akan diketahui olehmu. Sepertinya aku tidak bisa melarikan diri hari ini." Ucap Xiaoyan menghela nafas. Dari awal sampai akhir tidak ada aura yang keluar dari tubuh Xiaoyan. Melihat penampilan Xiaoyan seperti ini, wajah Aoshiyuki menjadi semakin ganas. Dan dia benar-benar tertarik oleh teknik rahasia Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan melambaikan lengan jubahnya, kemudian sebuah batu giok muncul di tangannya. Ini adalah metode rahasia untuk meningkatkan fondasi Doki. Apakah kamu menginginkannya? Jika metode rahasia ini diserahkan kepadamu, kamu dapat meningkatkan fondasimu sebanyak 20 juta. Dan kekuatanmu akan jauh lebih kuat. Pada saat itu kamu pasti memiliki kualifikasi untuk memasuki surga pembunuhan tingkat kedua. Ucap Xiaoyan. Mata Aoshiyuki juga terfokus pada telapak tangan Xiaoyan. Aoshiyuki sendiri sudah memiliki 40 juta Doki sebagai fondasinya. Jika dia memiliki metode rahasia yang bisa meningkatkan 20 juta Doki, maka dia akan menjadi Dewa Do bintang 7 tahap akhir.
Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika ditempatkan di surga pembunuhan tingkat kedua, dia pasti dapat dihitung di antara eksistensi teratas. Apakah kamu ingin membeli hidupmu dengan metode rahasia ini? Ucap Aus Yuki menatap Xiaoyan yang terlihat pengecut. Tentu saja, ucap Xiaoyan mengangguk. Itu hanya metode rahasia. Menurutku masih tidak cukup. Aku juga menginginkan gadis di sampingmu dan masalah ini akan selesai. Ucap Aus Yuki, matanya tertuju pada Leiji yang berada di samping Xiaoyan. Leiji tiba-tiba mengangkat kepalanya dan sepasang mata yang berapi-api menatap tajam ke arah Aus Yuki. Dengar, aku akan mengatakan bahwa kamu adalah wanita yang menyusahkan. Kamu berdandan begitu cantik sehingga mudah untuk menarik pikiran jahat. Ucap Xiaoyan memarahi Leiji. Setelah Leiji memasuki surga pembunuhan, dia mengenakan gaun hitam dan dadanya yang menonjol sangat menarik perhatian. Jika seseorang tidak merasakan seberapa kuat auranya, seseorang pasti menganggapnya sebagai wanita yang lemah. Xiaoyan lalu berkata, kamu bisa membuat kesepakatan seperti itu. Namun metode rahasia ini sedikit rahasia. Aku akan memberitahumu jika kamu lebih dekat. Ucap Xiaoyan. Aus Yuki memandang Xiaoyan yang tampaknya sangat tulus. Dia masih merasa bahwa kekuatan Xiaoyan sama sekali bukan ancaman. Kakak Aus Yuki, orang ini tidak sederhana. Pasti ada sesuatu. Ucap Guao. Jangan khawatir. Bahkan jika orang ini memiliki metode rahasia untuk meningkatkan fondasinya sebesar 20 juta, dia tidak akan menjadi lawanku. Ucap Aus Yuki mengulurkan tangannya mengabaikan nasihat Guao. Guao mengerutkan kening melihat senyum aneh di wajah Xiaoyan. Senyum ini tidak asing bagi Guao yang pernah bertarung melawan Xiaoyan. Detak jantungnya mulai meningkat. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Gumam Guao. Setelah berbicara, dia melihat sekelilingnya dengan hati-hati. Dan pada akhirnya dia menemukan sesosok berdiri tidak jauh di belakang Xiaoyan. Tidak ada jejak fluktuasi Daoqi yang terpancar. Itulah sebabnya mereka belum menemukannya. Lingkungan di sini sudah redup dan mata mereka hanya terfokus pada Xiaoyan. Oleh karena itu mereka tidak menyadari bahwa ada sesosok berdiri di dalam kegelapan. Guao satu-satunya orang yang terkejut. Namun saat ini Aus Yuki sudah dekat dengan Xiaoyan. Dia mengulurkan tangannya untuk mendapatkan batu giok di tangan Xiaoyan. Tetapi pada saat ini 5 jari Xiaoyan tiba-tiba tertutup. Tunggu sebentar, sekarang aku tiba-tiba menyesalinya. Jika kamu menginginkan metode rahasia saja maka tidak ada masalah. Tetapi kamu menginginkan gadis di sebelahku. Gadis ini adalah cinta sejatiku. Jika aku setuju begitu saja, bukankah aku akan menjadi orang yang menjijikan? Ucap Xiaoyan menarik lengannya menghindari lengan Aus Yuki. Kau mencari kematian. Ucap Aus Yuki setelah tahu bahwa dia dipermainkan oleh Xiaoyan. Telapak tangan yang menonjol langsung membentuk cakar. Pada saat yang sama tubuh Xiaoyan mundur dengan keras untuk menghindar. Aus Yuki meraung marah dan terus mengejar Xiaoyan. Adapun Leiji, ekspresi wajahnya saat ini benar-benar terpana. Dua warna merah muncul di wajahnya yang cantik. Dia, apa yang baru saja dia katakan? Gumam Leiji masih mengingat apa yang dikatakan Xiaoyan. Tetapi pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Dia berkata bahwa kamu adalah cinta sejatinya. Ucap Uzet. Begitu suara itu keluar ada ledakan yang menggelegar. Leiji mengangkat tangannya menampar tubuh Uzet. Yang terakhir menjerit dan jatuh dengan keras ke tanah. Guao dan Jujue tercengang oleh perubahan yang mendadak ini. Mengapa mereka tiba-tiba mengalami perselisihan internal? Ucap Jujue mengerutkan kening. Tetapi segera ledakan lain yang lebih memekakan telinga juga terdengar. Di bawah pengawasan semua orang, sosok Aus Yuki terpental ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan memuntahkan seteguk darah segar. Ketika dia menatap Xiaoyan lagi, dia melihat sesosok berdiri di depan Xiaoyan. Lengan sosok itu yang mengayunkan tinju masih belum ditarik. Sosok ini adalah avatar leluhur iblis kuno yang tidak pernah diperhatikan oleh mereka sebelumnya. Bahkan Aus Yuki juga tidak bisa mengidentifikasinya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di bawah pengawasan semua orang, sosok Aus Yuki terpental ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan memuntahkan seteguk darah segar. Ketika dia menatap Xiaoyan lagi, dia melihat sesosok berdiri di depan Xiaoyan. Lengan sosok itu yang mengayunkan tinju masih belum ditarik. Sosok ini adalah avatar leluhur iblis kuno yang tidak pernah diperhatikan oleh mereka sebelumnya. Bahkan Aus Yuki juga tidak bisa mengidentifikasinya. Avatar leluhur iblis kuno tidak memiliki fluktuasi Daoqi. Bahkan pukulannya tanpa menggunakan jejak Daoqi. Siapa itu? Ucap Aus Yuki menggertakkan giginya menarik bahunya yang terkilir.
Salah satu milikku, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Pukulan barusan sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya kekuatan fisik avatar leluhur iblis kuno. Bahkan Aoshiyuki jatuh hanya dengan satu pukulan. Apakah kau takut? Jangan bilang hanya kamu yang diperbolehkan merekrut orang kuat di alam Dongsengjie. Ucap Xiaoyan mengangkat alisnya. Ini hanya serangan secara diam-diam. Tidak perlu berpuas diri dulu. Juga jangan bermimpi untuk dapat menelan puluhan buah roh sumber energi ini dengan kekuatanmu. Ucap Aoshiyuki mendengus dingin. Jika kami tidak bisa menelannya, apakah kamu pikir pasukan Dongsengjie-mu bisa menelannya? Ucap Xiaoyan mencibir. Hahaha, mari kita berbicara sesuai dengan kekuatan kita. Ucap Aoshiyuki. Begitu suara itu jatuh, aura Dewa Bintang 7 dengan fondasi 40 juta Doki melonjak keluar. Aoshiyuki melambaikan lengannya dan sebuah pedang muncul di telapak tangannya. Tebasan 10 penjara kegelapan. Teriak Aoshiyuki menebas dengan satu pukulan. Cahaya pedang yang tercipta mengeluarkan suara berdengung dan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Di sisi lain, Xiaoyan tidak ingin menunda waktunya dengan Aoshiyuki di sini. Jadi dia membiarkan avatarnya membereskan masalah ini secepat mungkin. Sosok asli Xiaoyan mundur dan menuju ke arah pohon spiritual untuk mengambil semua buah sumber energi. Wajah Aoshiyuki suram ketika dia melihat ini, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengurusnya. Di bawah tebasan cahaya biru ini, sosok avatar leluhur iblis kuno melangkah maju secara langsung. Di udara hanya ada ledakan yang terdengar, dan pukulan yang tampaknya biasa itu mendarat di atas cahaya pedang. Dalam sekejap, cahaya pedang bergetar sedikit sebelum menghilang di bawah kepalan tangan. Itu tampak seperti gelembung yang mudah dihancurkan. Bagaimana ini mungkin? Ucap terkejut Aoshiyuki. Pada saat yang sama, sosok avatar leluhur iblis kuno terus bergerak menuju mendekati Aoshiyuki. Aoshiyuki tidak memiliki gerakan yang dapat menghentikan pendekatan avatar leluhur iblis kuno. Dia dengan gila-gilaan menciptakan tebasan cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya ke arah avatar leluhur iblis kuno. Dan sosok avatar leluhur iblis kuno ditenggelamkan oleh cahaya birunya. Tetapi pada saat berikutnya, Aoshiyuki masih melihat avatar leluhur iblis kuno berjalan keluar darinya. Pukulan semacam ini bahkan tidak dapat melukai avatar leluhur iblis kuno bahkan selai rambut pun. Mungkinkah kekuatan orang ini telah mencapai Dewa Bintang 9? Ucap ekspresi pucat Aoshiyuki. Bahkan dengan kartu truf kebanggaannya, dia masih tidak bisa melukai avatar leluhur iblis kuno. Mundur! Cepat mundur! Teriak Aoshiyuki buru-buru bereaksi. Tepat ketika mereka akan bergerak mundur, tiba-tiba saja cahaya yang sangat menyilaukan meletus. Ini adalah Yaobeng milik Xiaoyan. Mengandalkan kesempatan ini, sosok avatar leluhur iblis kuno menghantam secara akurat mengenai dada Aoshiyuki. Pukulan ini sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh Aoshiyuki. Dadanya langsung cekung dan seteguk darah bercampur dengan organ dalam menyembur keluar. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang kehilangan pusat gravitasinya. Matanya memandang avatar leluhur iblis kuno dengan ngeri. Tuan, tolong ampuni aku. Aku memiliki 40 kartu roh biru dan aku akan menyerahkan semuanya kepada Anda. Tolong jangan bunuh aku. Ucap Aoshiyuki memohon belas kasihan. Hanya kartu roh tidak cukup menebus hidupmu. Ucap avatar leluhur iblis kuno. Aoshiyuki menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa jika dia ingin bertahan hidup, maka dia harus mengeluarkan sesuatu yang lebih bernilai. Tuan, aku memiliki satu harta lagi yang sangat bernilai. Ini adalah batu giok segel makam kuno. Dengan benda ini bisakah Tuan melepaskanku? Ucap Aoshiyuki menjadi tak berdaya. Batu giok segel makam kuno. Ucap Xiaoyan. Tuan pasti ingat bahwa gerbang surga ketiga memiliki reruntuhan keabadian kaisar. Sejauh yang aku tahu, reruntuhan keabadian kaisar ini ada di pemakaman kuno. Dan tidak semua orang bisa memasuki pemakaman kuno ini. Hanya mereka yang memiliki batu giok segel makam kuno yang memenuhi syarat untuk masuk. Ucap Aoshiyuki. Lalu di mana letak pemakaman kuno itu? Tanya Xiaoyan. Pemakaman kuno berada di area inti. Aku juga mengetahuinya dari seseorang yang telah aku penggal sebelumnya. Adapun di mana lokasi pastinya aku masih tidak tahu. Ucap Aoshiyuki tersenyum kecut. Avatar leluhur iblis kuno mengelurkan telapak tangannya mengambil batu giok segel kuno. Xiaoyan memeriksa batu itu dan sepertinya Aoshiyuki tidak berbohong kepadanya. Tuan, bisakah kami pergi? Ucap Aoshiyuki berkata dengan getir. Ingat, aku telah memberi kalian 3 kali kesempatan. Kalian harus tahu bahwa surga pembunuhan tidak terlalu besar. Jika batu giok ini palsu, aku pastikan untuk menemukanmu lagi. Pada saat itu aku khawatir sudah terlambat bagimu memohon belas kasihan. Ucap avatar Xiaoyan menatap dingin ke arah Aoshiyuki. Aoshiyuki buru-buru menangkupkan kedua tangannya lalu memimpin kelompoknya mundur. Mereka dari pasukan Dongsengjie meninggalkan tempat rahasia dengan kecepatan tercepat. Mengapa kamu membiarkan mereka pergi? Jika mereka
masih memiliki pembantu maka mereka akan menjadi duri dalam daging. Ucap Leji sedikit bingung. Jangan khawatir, orang ini pasti menyembunyikan sesuatu. Jika tidak berjalan seperti yang diharapkan, maka aku akan bertemu mereka lagi untuk membunuhnya. Membuat mereka hidup bukanlah hal yang sia-sia. Ucap Xiaoyan. Awalnya Xiaoyan ingin membunuh mereka secara langsung, namun Xiaoyan masih menahan diri. Itu karena masih banyak hal yang masih tidak diketahui Xiaoyan di surga pembunuhan. Xiaoyan tidak menduga bahwa dia akan mendapatkan batu giok segel makam kuno darinya. Meskipun dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi dia masih mendapatkan petunjuk tentang reruntuhan keabadian kaisar. Adapun keasliannya dia akan mengetahuinya nanti. Leji mengangguk setuju setelah mendengar penjelasan Xiaoyan. Pada dasarnya Leji tidak akan membantah keputusan apapun yang dibuat Xiaoyan, kecuali jika menurutnya itu sangat berbahaya. Pada saat yang sama sosok asli Xiaoyan sudah duduk bersila. Xiaoyan mengambil semua buah roh sumber energi dan jumlahnya mencapai 30. Hanya buah roh sumber energi ini membuat Xiaoyan mengerti mengapa surga pembunuhan begitu berbahaya. Dan begitu banyak orang terpesona olehnya. Jika bukan karena keberadaan avatarnya akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk sampai ke titik ini dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan sejati Xiaoyan hanya Dewa Bintang 5 tahap akhir dengan fondasi 2,7 juta Daoki. Untuk puncak Dewa Bintang 5 membutuhkan setidaknya 3,6 juta fondasi di meridiannya. Dan 30 buah sumber energi ini dapat memungkinkan Xiaoyan menerobos ke puncak Dewa Bintang 5. Dan bukan tidak mungkin untuk menerobos ke Dewa Bintang 6. Setelah memasuki surga pembunuhan ini, Xiaoyan semakin merasa bahwa kekuatannya sendiri benar-benar terlalu lemah. Bahkan untuk mengalahkan Dewa Bintang 7, dia masih mengandalkan dukungan api iblis. Ini hanya pinggiran surga pembunuhan dan dia sudah bertemu banyak Dewa Bintang 7. Tidak sulit untuk menebak bahwa ada banyak eksistensi yang lebih kuat di tempat inti surga pembunuhan. Dan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk mengandalkan avatar leluhur iblis kuno di sepanjang waktu. Oleh karena itu, peningkatan kekuatan dirinya sendiri adalah kuncinya. Xiaoyan duduk bersila menelan buah roh sumber energi. Selain itu, dia juga memberi Wuzhen 2 buah roh sumber energi, yang membuat Wuzhen benar-benar terpana. Wuzhen memandang Xiaoyan dengan perubahan lain di matanya. Rasa takut yang terpendam di hatinya berubah menjadi kekaguman yang luar biasa. Dia bahkan sangat berterima kasih kepada Xiaoyan karena bersedia berbagi harta semacam ini. Di dunia yang kejam ini, semua orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan Wuzhen tidak pernah merasakan apa yang disebut pengakuan. Apa yang dia tahu adalah yang kuat bisa membenci siapapun. Tetapi dalam kamus Xiaoyan sepertinya tidak ada aturan seperti itu. Wuzhen memegang 2 buah sumber energi. Seolah-olah pada saat ini dia merasa bahwa Xiaoyan telah mengenalinya sebagai temannya. Meskipun dia tidak bisa membantu banyak, tetapi Xiaoyan juga tidak membencinya. Hati Wuzhen berangsur-angsur merasakan kenyamanan. Dia melihat buah sumber energi di tangannya. Pada saat ini dia tampaknya memiliki dorongan besar untuk menjadi lebih kuat. Hanya dengan menjadi kuat dia bisa berjalan berdampingan dengan Xiaoyan. Di aliansi abadi, Wuzhen memiliki status sebagai yang mulia kelima. Dia merasa bahwa dia sudah cukup kuat dengan kekuatan Dewa Bintang 5. Setidaknya di aliansi abadi dia belum pernah bertemu dengan krisis hidup atau mati. Tetapi pada kenyataannya itu karena Wuzhen tidak pernah meninggalkan aliansi abadi. Dengan kata lain, Wuzhen selalu dilindungi oleh aliansi abadi. Wuzhen yang kini telah melangkah keluar dari aliansi abadi telah mendapatkan pemahaman baru. Di surga pembunuhan ini, kekuatan Dewa Bintang 5-nya jauh dari kata cukup. Sebelum Dewa Bintang 5, Daoki seseorang tidak melebihi 1 juta. Tetapi setelah memasuki Dewa Bintang 5, Daoki seseorang akan meroket ke tingkat yang tak terukur. Contohnya untuk Dewa Dao Bintang 7 akan membutuhkan setidaknya 20 juta Daoki di meridiannya. Dan Wuzhen hanya memiliki 1 juta Daoki di meridiannya. Wuzhen masih ingat bahwa ketika dia pertama kali bertemu Xiaoyan, Xiaoyan baru berada di tahap awal Dewa Bintang 5. Fondasinya juga baru mencapai 1 juta, yang setara dengan kekuatannya sendiri. Tetapi pertempuran yang ditampilkan Xiaoyan jauh melebihi kekuatannya sendiri. Pertempuran Xiaoyan membuat Wuzhen ngeri, dan Xiaoyan tumbuh dengan kecepatan luar biasa setelah memasuki surga pembunuhan. Wuzhen menatap Xiaoyan yang duduk bersila. Dia tahu bahwa dengan identitas Xiaoyan akan mustahil bagi seseorang mengejarnya. Meskipun begitu, Wuzhen yang telah lama mandek di Bintang 5 sekali lagi memiliki keinginan untuk menjadi lebih kuat. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangkat buah sumber energi dan menelannya. Di sisi lain, Xiaoyan sudah tenggelam ke dalam situasi pelatihan. 2,7 juta Daoki di meridian Xiaoyan mulai naik setelah Xiaoyan menelan buah sumber energi. Dan itu masih sama seperti sebelumnya bahwa satu buah dapat memadatkan sumber energi 200.000 Daoki. Xiaoyan terus menelan buah sumber energi satu demi satu. Dia menggunakan waktu singkat untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya.
Pada saat ini dari 2,7 juta Daoki sudah naik menjadi 3,5 juta. Dengan kata lain, Xiaoyan saat ini sudah mencapai puncak Dewa Bintang 5. Karena meridian ganda Xiaoyan, maka Daoki yang dapat ia gunakan setara dengan 7 juta. Yang sebanding dengan Dewa Dao Bintang 6 tahap menengah. Selain itu, dengan tambahan api iblis, maka fondasi Xiaoyan dapat mencapai 27 juta. Fondasi ini hanya bisa dimiliki oleh Dewa Bintang 7 tahap awal. Saat ini Xiaoyan sudah menelan 8 buah sumber energi. Dan sudah memadatkan 4 juta Daoki di meridiannya. Namun untuk menebus Dewa Bintang 6 membutuhkan 5 juta Daoki di meridiannya. Xiaoyan menghela nafas panjang. Ketika dia menelan buah sumber energi ke-8, dia mendapati bahwa energi yang dia padatkan tidak lebih dari 50.000. Oleh karena itu, Xiaoyan segera menghentikan kultivasinya. Sekarang masih ada 20 buah sumber energi yang tersisa. Sangat disayangkan bahwa buah ini sudah tidak memiliki pengaruh banyak padanya. Jika menelannya dengan paksa, maka dia hanya akan membuang harta dengan sia-sia. Mampu memadatkan Daoki menjadi 4 juta sudah menjadi batas yang dapat ditanggung oleh tubuh Xiaoyan. Dan tidak perlu menyerapnya secara paksa lagi. Apa yang dibutuhkan Xiaoyan saat ini adalah lebih banyak pertempuran untuk distimulasi. Hanya dengan cara ini seseorang dapat menebus belenggu tubuh. Xiaoyan perlahan berdiri dan Wu Zhen juga perlahan membuka matanya. Efek dari buah sumber energi masih membuat Wu Zhen sangat gembira. "Apakah kamu membuat terobosan?" tanya Xiaoyan. Wu Zhen menangkupkan tinjunya lalu berkata dengan hormat, "Terima kasih Tuan Muda Xio, berkat buah dari Anda saya menerobos ke tahap akhir Dewa Bintang 5. Ucap Wu Zhen. "Tidak buruk, kamu pantas mendapatkan 2 buah sumber energi." Ucap Xiaoyan tersenyum. Setelah menyelesaikan retret ini, Xiaoyan membiarkan avatar leluhur iblis kuno memasuki cincin luar angkasa. Kemudian sosoknya berjalan di bawah pohon spiritual. Selain buah sumber energi yang sudah dipetik Xiaoyan, masih ada 3 kotak harta di bawah pohon spiritual. "Wu Zhen, sekarang giliranmu mengambil alih." Ucap Xiaoyan memandang Wu Zhen sambil tersenyum. Meskipun Wu Zhen tidak pandai bertarung, tetapi keberuntungannya dalam hal membuka kotak harta sangat bagus. Wu Zhen melangkah maju siap untuk membuka kotak harta pertama. Tetapi pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba meraih Wu Zhen. Wu Zhen terkejut mengira ada semacam jebakan. "Tunggu sebentar, aku hanya tidak percaya. Biarkan aku membukanya dan memastikannya." Ucap Xiaoyan menunjukkan tekad. Pengalaman sebelumnya di istana bersejarah benar-benar memukul kepercayaan diri Xiaoyan. Lagi pula Xiaoyan selalu beruntung. Dan dia tidak percaya bahwa dia benar-benar menjadi orang sial. Xiaoyan melangkah maju mengulurkan telapak tangannya dan membuka kotak harta pertama. Dengan suara teredam, kotak harta itu terbuka. Sosok Xiaoyan tiba-tiba terdiam seperti patung kepanasan. Saat berikutnya, Xiaoyan berlutut dengan kedua lututnya lalu mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak. "Keparat, mengapa aku menjadi sangat terkutuk?" teriak Xiaoyan. Leji dan Wu Zhen buru-buru mendekat dan melihat kotak harta dengan rasa ingin tahu. Namun keduanya hanya melihat kotak harta yang benar-benar kosong. Adegan ini tidak bisa untuk tidak membuat keduanya tertawa terbahak-bahak. "Persetan dengan kotak harta ini, itu sengaja membuatku menjadi orang paling sial." Ucap Xiaoyan menghancurkan kotak harta kosong menjadi bubuk. Pada saat ini Wu Zhen sudah berjalan ke kotak harta kedua mengulurkan telapak tangannya dan membukanya. Tiba-tiba seluruh tempat rahasia dipenuhi dengan sinar cahaya. Ini sebenarnya keterampilan bertarung," ucap terkejut Wu Zhen. Di dalam kotak batu kedua terdapat sebuah gulungan kuno yang tampak sederhana. Meskipun itu hanya sebuah gulungan tetapi memancarkan aura pembunuh yang kuat. "Keterampilan bertarung," ucap Xiaoyan juga menghapus kesuraman di wajahnya. Keterampilan bertarung yang bisa muncul di tempat seperti ini jelas bukan hal yang biasa. Wu Zhen mengambil gulungan di dalam kotak batu dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. "Sungguh aura pembunuh yang kuat," ucap Xiaoyan merasakan aura pembunuh yang ganas. Dia perlahan membuka gulungan dan sebuah informasi membanjiri pikirannya. "Membunuh segel kematian," ucap Xiaoyan membuka nama keterampilan bertarung ini. Teknik bertarung ini menggunakan roh pembunuh dan memotong sumber kultivasi. Keterampilan ini dapat memadatkan segel pembunuhan sebagai sarana pembunuhan. Selama seseorang bisa menguasainya, seseorang bisa menggunakan roh pembunuh untuk memotong seseorang. Keterampilan ini sangat kuat. Kekuatan segel roh kematian ini sesuai dengan jumlah segel kematian yang dipadatkan. Ketika berhasil dipadatkan, maka mereka akan terluka ketika menyentuhnya. Ucap Xiaoyan membaca semua isi keterampilan bertarung ini menggunakan kekuatan jiwanya. Xiaoyan juga menemukan satu hal pada keterampilan bertarung ini. Setelah dia menyelidiki dengan kekuatan jiwanya, dia mendapati bahwa informasi pada gulungan itu belum terhapus. Artinya selama seseorang memperoleh gulungan ini, seseorang bisa menguasainya. "Wu Zhen, Leji, keterampilan bertarung ini bisa dikembangkan. Jadi kalian juga bisa menguasainya. Keterampilan bertarung ini disebut membunuh segel kematian.
Ucap Xiaoyan menyerahkan gulungan itu kepada Leji dan Wuzen. Keterampilan bertarung ini tidak rumit. Kesulitannya adalah untuk berhubungan dengan roh pembunuh. Itu setara dengan membuat tubuh seorang master menjadi kebal terhadap roh pembunuh. Waktu hampir habis. Setelah membuka kotak harta ketiga, kita akan pergi dari sini dan mencari tempat untuk melatih keterampilan segel kematian. Ucap Xiaoyan. Leji dan Wuzen mengangguk. Tuan Muda Xio, apakah Anda masih ingin membuka kotak harta ketiga ini? Tanya Wuzen menatap Xiaoyan. Kalimat ini seperti duri dalam daging Xiaoyan, dan dia menatap Wuzen dengan keras. Wuzen dengan cepat menggaruk kepalanya dengan senyum kering. Ia berjalan ke depan kemudian membuka kotak harta ketiga. Karena rasa penasaran ini, sosok Leji buru-buru mengikuti Wuzen membuka kotak harta. Hanya Xiaoyan yang berdiri diam dengan suram. Dia tidak pernah berpikir bahwa hari seperti siang seperti ini akan datang kepadanya. Keberuntungan yang selalu dibanggakannya hancur total karena kotak harta. Hah? Kenapa tidak ada apa-apa? Ucap Leji, suaranya sengaja diperkeras. Mata Xiaoyan berbinar cerah saat mendengar itu. Hahaha, begitukah? Sepertinya keberuntungan Wuzen akhirnya habis. Ucap Xiaoyan tertawa terbahak-bahak dan mendekatkan kepalanya. Ketika Xiaoyan mendekatkan kepalanya, Leji menatap Xiaoyan hanya untuk tertawa liar. Jelas bahwa Leji sedang menipu Xiaoyan. Ini adalah kartu roh ungu. Ucap Wuzen mengulurkan tangannya dan mengeluarkan kartu roh ungu yang bersinar. Senyum Xiaoyan benar-benar menghilang. Seluruh tubuhnya kaku. Kali ini seolah-olah ribuan petir menghantam kepalanya. Hal ini benar-benar memalukan. Bahkan sampai mereka meninggalkan tempat rahasia, Xiaoyan tidak pernah tersentuh dari awal sampai akhir. Sebaliknya, tawa seperti lonceng Leji terus terdengar dari waktu ke waktu, yang seperti pisau tajam sedang mengiris hati Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, zona merah bergerak maju lagi dan ruang di seluruh surga pembunuh semakin mengecil. Di ruang terbatas ini, maka tingkat pertempuran akan menjadi tak terbatas. Ini adalah ketiga kalinya energi pembunuhan berkontraksi. Dan waktu yang diberikan kepada semua orang hampir habis. Saat energi pembunuh terus menyusut, secara alami persaingan mendapatkan kartu roh akan semakin ketat. Pada saat ini ketiga Xiaoyan sedang duduk bersila di suatu lembah. Di belakang mereka ada kabut tebal yang menghubungkan seluruh langit. Kabut tebal ini adalah zona merah yang tercipta dari energi pembunuhan. Tujuan Xiaoyan di sini adalah untuk mempraktikkan keterampilan segel pembunuhan dulu. Nyala api membungkus telapak tangannya kemudian menembus kabut merah tebal di depannya. Energi pembunuhan berwarna merah menempel di telapak tangan Xiaoyan kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Xiaoyan tidak panik tentang hal ini. Hanya dengan cara ini dia akan memahami tentang segel pembunuhan. Setelah itu Xiaoyan perlahan menutup matanya dan energi pembunuhan berkerumun dengan liar di tubuhnya. Energi pembunuh ini hampir mirip seperti racun yang sangat ganas. Jika itu orang lain mungkin akan dikendalikan oleh racun ini. Pada saat itu maka seseorang akan memasuki keadaan gila dan menjadi mesin pembunuh. Tentu saja tidak bagi Xiaoyan yang memiliki jantung api di tubuhnya. Inti api dengan bijaksana menekan energi pembunuhan di dalam tubuh Xiaoyan. Setelah energi pembunuhan menjadi tenang, maka langkah berikutnya adalah memadatkan segel. Dengan upaya Xiaoyan, segel pembunuhan tingkat pertama akhirnya terbentuk seperti tato di telapak tangannya. Untuk mencobanya, Xiaoyan memaparkan tangannya pada kabut tebal di depannya. Dan telapak tangan Xiaoyan benar-benar menyerap energi pembunuhan di depannya. Melihat ini, Xiaoyan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tanda ini bisa menyerap energi pembunuhan. Dengan cara ini, maka Xiaoyan memiliki metode baru menggunakan energi pembunuhan untuk bertarung. Hanya saja jejak segel di telapak tangan Xiaoyan tidak besar, dan kecepatannya sendiri relatif lambat. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak sulit bagi pihak lawan untuk menghindar, kecuali jika Xiaoyan menyerangnya dari jarak dekat. Kalau begitu, aku akan mencoba memadatkan beberapa lagi. Gumam Xiaoyan terus memadatkan segel pembunuhan. Di sisi lain, Leji juga memadatkan segel pertama setelah Xiaoyan. Adapun Wuzen meskipun dia lebih lambat tetapi bakatnya tidak terlalu buruk. Dan mereka bertiga berhasil memadatkan segel pertama. Singkatnya, segel kedua dan ketiga di telapak tangan Xiaoyan terbentuk satu demi satu. Semakin banyak segel pembunuhan, semakin banyak energi pembunuhan yang dapat ia serap. Xiaoyan segera mencobanya lagi. Telapak tangannya masuk jauh ke dalam kabut tebal. Dan energi pembunuhan dengan cepat mengikis tiga segel. Segera Xiaoyan mengangkat tangannya kemudian melambaikannya.
Energi merah kental yang terpancar jauh lebih kuat daripada ketika hanya ada satu segel di tangan Xiaoyan. Dan energi pembunuh ini memiliki kekuatan serangan nyata. Hanya saja kecepatannya masih tidak terlalu memuaskan. Tentu saja Xiaoyan tidak memiliki harapan tinggi untuk menggunakan segel pembunuhan sebagai kartu truf. Setelah memadatkan 3 segel pembunuhan ini, Xiaoyan tidak berniat melanjutkannya. Sebagai gantinya, dia mengambil langkah maju memasuki zona kabut merah tebal. Melihat ini, baik Leiji dan Wuzhen terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa Xiaoyan gila, tetapi mereka masih tidak bisa menahan keterkejutan. Bahkan jika Xiaoyan mengembangkan segel pembunuhan, tetapi langkah ini masih sangat beresiko. Benar saja, keterampilan segel pembunuhan ini tidak berbohong. Menjalankan segel pembunuhan dapat menahan energi pembunuh tanpa terpengaruh. Dan aku bisa menahan sebatang dupa di dalam zona energi pembunuhan ini. Ucap Xiaoyan tersenyum puas. Waktu sebatang dupa sudah lebih dari cukup bagi seseorang Dewa Dao. Sekarang Xiaoyan tidak perlu khawatir memasuki zona energi pembunuhan. Dia bisa berlari ke lokasi lain dengan kecepatan yang sangat cepat. Hal ini tidak dilakukan lagi menjadi keunggulan mutlak bagi Xiaoyan yang berada di surga pembunuhan. Pada saat ini Leiji dan Wuzhen juga berhasil memadatkan 3 segel di telapak tangan mereka. Baru kemudian mereka berdiri dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Xiaoyan mengeluarkan batu giok kuno di telapak tangannya. Batu giok ini sesuatu yang ia dapatkan dari Aoshiyuki. Menurut Xiaoyan, tempat reruntuhan keabadian merupakan tempat inti terakhir. Dan pertempuran sengit pasti akan terjadi di sana. Ayo pergi, saatnya menuju area inti surga pembunuhan. Ucap Xiaoyan tidak ingin menunda waktu lagi. Scene berganti di pusat area inti. Di sini terdapat kota yang sangat luas dan besar. Kota ini secara alami telah menjadi tempat paling populer dan suara pertempuran tidak ada habisnya. Pada saat ini terlihat sosok Aoshiyuki menangkupkan tangannya pada sosok di depannya. Apa? Batu giok makam kuno dirampok oleh orang lain. Siapa yang begitu berani mengambilnya? Ucap sosok di depan Aoshiyuki sangat marah. Senior Qiansui, meskipun pemimpinnya hanya seorang dewa bintang 5, tetapi dia memiliki pendamping yang sangat kuat. Yang bahkan mungkin lebih kuat dari senior Qiansui. Jika aku tidak mengeluarkan batu giok makam kuno, mungkin aku mati di tangannya. Ucap Aoshiyuki tersenyum pahit. Sosok yang bernama Qiansui adalah seorang wanita. Dia mengenakan rok mini ultra pendek berwarna kuning, memamerkan pahanya yang salus batu giok dan juga dadanya yang menonjol. Meskipun kemarahan muncul di wajahnya, tetapi itu tidak menghilangkan pesona kecantikannya. Apakah kekuatan orang ini mencapai dewa bintang 8? Tanya Qiansui. Aku tidak bisa merasakannya. Dia tidak memiliki fluktuasi doki sama sekali. Tetapi semua keterampilan yang aku gunakan sangat rentan terhadapnya. Bahkan hampir membunuhku dalam satu pukulan. Ucap Aoshiyuki mengenang pertempuran dengan avatar Xiaoyan. Sungguh, selama dia bukan dewa bintang 8, maka batu giok makam kuno harus direnggut kembali. Ucap Qiansui sangat dingin. Orang ini memang sangat kuat. Tetapi jika dia benar-benar memiliki doki, kurasa dia tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Anda. Ucap Aoshiyuki juga mengangguk. Mereka pasti akan pergi ke tanah reruntuhan. Kita hanya perlu menunggunya. Ucap Qiansui mengangguk. Semua orang dari alam Dongsengjie yang dibagi menjadi beberapa tim sudah berkumpul menjadi satu, termasuk Guao dan Jujue. Dari kelihatannya yang terkuat dari alam Dongsengjie adalah Qiansui. Keberadaan Qiansui di sini juga membuat nama alam Dongsengjie terkenal di surga pembunuhan, dan mereka menjadi salah satu tim teratas. Scene kembali kepada kelompok Xiaoyan. Pada saat ini ketiga Xiaoyan sudah muncul di puncak gunung yang jauh dari kota. Mereka melihat sosok-sosok yang berterbangan menuju kota. Sumber energi di surga pembunuhan ini sangat kaya. Namun Xiaoyan tahu bahwa sumber energi ini bukan keberuntungan dari langit dan bumi, tetapi milik para dewa Dao yang tewas dalam pertempuran. Tampaknya reruntuhan keabadian kaisar ada di kota bobrok ini. Ucap Xiaoyan menyaksikan kota yang sangat hidup di depannya. Kota ini sangat besar dan pada pandangan pertama terlihat seperti bangunan tua. Seseorang bisa melihat panoramanya yang hancur ketika sudah mendekat. Ayo pergi ke kota juga. Ucap Xiaoyan tersenyum. Setelah berbicara, Xiaoyan memimpin turun gunung mengikuti arus orang ke kota. Xiaoyan juga mendengar beberapa informasi dari tim lain. Suara percakapan pribadi mulai terdengar. Dalam beberapa hari ini reruntuhan kuno akan dibuka. Dikatakan bahwa reruntuhan ini sesuatu yang ditinggalkan oleh orang kuat yang menerobos keabadian kaisar. Jika kita bisa mendapatkan sedikit warisan dari orang yang begitu kuat, maka manfaatnya pasti tak terbatas. Ucap percakapan pribadi. Warisan, berhentilah bermimpi.
Dengan kekuatan kita hanya perlu mendapatkan kartu roh dan kunci roh untuk bertahan hidup. Hanya orang-orang kuat di atas Dewa Bintang 5 yang memenuhi syarat untuk bersaing di dalam reruntuhan ini. Sejauh yang aku tahu ada beberapa alam tingkat atas yang datang ke sini. Di antara mereka adalah alam Dongsengjie dan alam Tianhe yang paling banyak orang kuat. Jadi kita harus berhati-hati. Ucap percakapan pribadi yang terdengar. Ketika bisikan ini sampai ke telinga Xiaoyan, dia dapat mengkonfirmasi bahwa reruntuhan kuno benar ada di sini. Aku juga mendengar berita bahwa alam Dongsengjie dan alam Tianhe yang memiliki giok segel makam kuno menempati tempat kedua. Dikatakan bahwa ada juga beberapa orang kuat dari alam tingkat atas lainnya seperti klan Dewa Api kuno, alam Gagak Darah, dan alam Hunyuan. Ada total 8 batu giok makam kuno yang tersebar di berbagai alam tingkat atas. 5 pemilik batu giok makam kuno telah muncul sementara 3 lainnya masih belum muncul. Hanya setelah 8 giok makam kuno berkumpul maka reruntuhan keabadian dapat dibuka bersama-sama. Dan aku penasaran di antara 8 alam kuat ini siapa pada akhirnya yang tersisa dan menjadi pemenang. Ucap percakapan pribadi yang terdengar. Tunggu sebentar, pernahkah kamu mendengar bahwa batu giok kuno milik Dongsengjie direbut oleh kuda hitam? Bahkan mereka memasang potret tim ini di gerbang kota. Jawab percakapan pribadi yang terdengar. Xiaoyan yang berjalan juga sedikit terkejut ketika mendengar kalimat terakhir. Ketika dia melihat di gerbang kota, dia melihat gambar yang melukiskan 4 orang. 4 gambar itu adalah Xiaoyan, Leiji, Wuzhen, dan termasuk avatar leluhur iblis kuno. Tidak diragukan lagi bahwa tim Xiaoyan saat ini menjadi buronan. Banyak orang berkumpul di sini hanya untuk melihat gambar tim Xiaoyan. Aku tidak tahu dari mana sebenarnya tim ini berasal. Mereka bahkan berani berebut barang berharga milik alam Dongsengjie. Bahkan alam Dongsengjie rela menawarkan hadiah kunci roh dan kartu roh ungu bagi orang yang menangkapnya. Ucap suara percakapan pribadi yang terdengar. Xiaoyan melihat gambarnya sendiri yang sengaja dilukis dengan bentuk yang lebih jelek. Melihat ini Xiaoyan hampir marah dan ingin merobeknya. Namun Leiji di samping tersenyum. Itu karena di antara keempat lukisan itu hanya dia yang tergambar dengan jelas. Pasti gambar ini digambar oleh Ausyuki. Dia sangat tertarik dan sangat mendambakan Leiji. Menawarkan hadiah kunci roh dan kartu roh ungu adalah masalah yang cukup besar. Ucap Xiaoyan melihat hadiah yang tertulis di pengumuman itu. Dia tersenyum sinis di sudut mulutnya. Meskipun suara Xiaoyan tidak keras tetapi itu terdengar di telinga semua orang. Sontak kebisingan di sekitar langsung menjadi sunyi dan semua mata tertuju pada tim Xiaoyan. Di pengumuman tersebut dengan jelas menyatakan kekuatan 3 orang di tim Xiaoyan. 2 orang dengan kekuatan Dewa Bintang 5 dan 1 orang dengan kekuatan Dewa Bintang 6. Melalui uraian pemberitahuan itu tidak dilakukan lagi bahwa tim Xiaoyan digambarkan sebagai kesemak lembut. Sehingga mata di sekitar secara bertahap menjadi semakin panas. Penampilan 3 orang ini sangat mirip seperti yang ada di gambar. Jika kita bisa menangkapnya, kita bisa mendapatkan hadiah melimpah dari alam Dongsengjie. Ucap beberapa orang seperti binatang buas yang kelaparan. Jika aku tahu masalah seperti ini akan terjadi, aku seharusnya membantai mereka. Aku melihat di mana mereka akan bersembunyi. Ucap Xiaoyan. Pada saat ini raungan terdengar dan beberapa sosok bergegas keluar dari kerumunan. Semuanya minggir. Orang ini adalah milikku. Ucap suara itu. Orang yang berbicara adalah seorang pria memimpin beberapa orang di belakangnya. Dia sebenarnya Yanqi dari alam Kaisar Agung. Aku mendengar bahwa kekuatannya sudah mencapai Dewa Dao Bintang 7 di tahap awal. Sial, jika ini masalahnya maka kita tidak memiliki kesempatan. Ucap suara menyesal dari diskusi di sekitar. Mendengar ini senyum di wajah pria yang bernama Yanqi lebih sejahtera. Dia memandang Xiaoyan lalu berkata, "Aku tidak perlu menangkapmu untuk dikirim ke pasukan Dongsengjie. Selama kamu menyerahkan segel makam kuno kepadaku, maka aku akan melepaskanmu pergi. Bagaimana?" Ucap Yanqi. Xiaoyan sedikit tersenyum. Dia tidak banyak bicara. Dia bahkan mengabaikan Yanqi dan terus berjalan memasuki kota. Melihat perilaku semacam ini, ekspresi Yanqi tiba-tiba menjadi dingin. Alisnya berkerut dan ekspresi mengerikan muncul di wajahnya. Tindakan Xiaoyan tidak berbeda seperti menampar wajahnya di depan umum. Mencari kematian. Teriak Yanqi, sosoknya melesat secara eksplosif dari belakang Xiaoyan. Xiaoyan menghentikan langkahnya dan membalikkan tubuh ke belakang. Tetapi saat berikutnya tangan ramping Leiji menonjol dari udara menangkap tangan Yanqi. 2 telapak tangan itu saling bertukar pukulan dan ada suara klik yang terdengar. Yanqi terkejut ketika dia mendengar ini. Dia menundukkan kepalanya hanya untuk menyadari bahwa suara itu datang dari lengannya. Saat berikutnya kekuatan yang kuat dari Leiji menyapu lagi. Lengannya langsung patah 90 derajat dan dia kehilangan kendali atas tubuhnya.
Saat berikutnya kaki ramping Leiji mendarat tepat di dadanya. Sosok Yanki tertembak ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Pada akhirnya dia berguling-guling di tanah dan memuntahkan seteguk darah segar. Seluruh gerbang kota yang awalnya bising menjadi sunyi lagi. Wuzen, ambil semua kartu roh mereka. Kita masih kekurangan kartu roh ungu, ucap Xiaoyan. Dimengerti, Tuan Muda Xio, ucap Wuzen segera menangkupkan tinjunya. Meskipun pukulan Leiji tidak fatal, tetapi pukulan ini sudah membuat Yanti ngeri. Jika dia bersikeras untuk melawan, dia mungkin akan kehilangan nyawanya di sini. Yanti tidak punya pilihan selain menyerahkan kartu rohnya kepada Wuzen. Dari apa yang kamu katakan tadi, seharusnya kamu tidak kekurangan kartu roh dan kunci roh di tanganmu. Mengapa kamu benar-benar ingin membuang hidupmu di sini? Ucap Xiaoyan menatap Yanti yang sedang berbaring di tanah. Jangan terlalu banyak menggertak orang. Ucap Yanti berdiri dengan goyah. Oh, Leiji, tampaknya pukulanmu sedikit ringan. Ucap Xiaoyan memandang Leiji. Itu benar. Kalau begitu tidak masalah untuk menguburnya di sini. Ucap Leiji berjalan lurus ke arah Yanti. Ekspresi wajah Yanti langsung pucat. Tanpa menunda lagi, dia buru-buru mengeluarkan kartu roh ungu dari dalam cincin penyimpanannya. Tuan, tolong maafkan kata-kataku yang kasar. Ini adalah kartu roh ungu dan saya berharap Tuan menerimanya dengan senyuman. Ucap Yanti. Bukankah lebih baik jika kamu bersikap manis seperti ini dari awal? Karena ini masalahnya aku mengampunimu untuk saat ini. Ucap Xiaoyan. Saat suara Xiaoyan keluar, tinju Leiji tiba-tiba berhenti tepat di depan wajah Yanti. Yanti melebarkan matanya lalu jatuh ke tanah dengan pantatnya dulu. Wuzen mengulurkan tangannya mengambil kartu roh ungu dari tangan Yanti. Semua orang yang menonton adegan ini tidak bisa untuk tidak menelan ludah karena terkejut. Yanti yang awalnya berniat merampok justru dirampok oleh buronannya sendiri. Kalian semua harus tetap membuka mata. Jangan mengolok-ngolok dirimu sendiri karena keserakahan. Ucap Xiaoyan, tatapannya yang dingin menyapu di sekitar. Setelah berbicara, dia melambaikan lengan jubahnya lalu berkata lagi. Ayo pergi, sepertinya kita datang ke tempat yang tepat. Ucap Xiaoyan memimpin Leiji dan Wuzen memasuki kota. Pada saat yang sama, batu giok kuno di tangan Xiaoyan tiba-tiba menyala setelah memasuki kota. Yang membuat Xiaoyan semakin yakin tentang reruntuhan keabadian kaisar. Di kota ini banyak bangunan-bangunan besar yang sudah bobrok. Xiaoyan bisa merasakan semacam aura kuno yang sangat kuat. Semua orang di sini berkelompok, dan mereka semua dipisahkan oleh jarak tertentu. Meskipun ada banyak orang di sekitar, tetapi suasananya sangat sunyi. Semua orang menunjukkan kewaspadaan dan mereka tidak berani lengah. Tentu saja orang yang bisa datang ke tempat seperti ini juga tidak lemah. Jadi mereka memiliki kekuatan untuk menjaga satu sama lain. Berjalan di sepanjang jalan, pancaran dari batu giok di tangan Xiaoyan menjadi semakin intens dan membimbing Xiaoyan untuk berjalan maju. Di tengah-tengah kota bobrok ini terdapat istana megah yang tampak kontras jika dibandingkan dengan kota bobrok di sekitarnya. Istana yang terletak di pusat ini sudah ramai dengan orang. Banyak tim memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Tentu saja yang paling menindas adalah beberapa tim yang berdiri di ujung istana. Qian Sui, mengapa kamu membawa orang-orangmu datang ke sini? Bahkan batu giok makam kuno telah direnggut. Apakah kamu masih memiliki wajah untuk berdiri di sini? Ucap seorang pria di depan tim Don Sengjie. Zuo Tianlu, jika kamu memiliki waktu untuk menyindir, mengapa kamu tidak mencari tahu bagaimana Qianxi dari alam Tianhemu mati? Kau bahkan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Ucap Qian Sui mencibir. Mendengar ini, pria bernama Zuo Tianlu mengurutkan kening. Lagi pula kekuatan Qianxi juga merupakan salah satu teratas di alam Tianhe. Dan kematiannya secara alami akan memberikan pukulan besar bagi alam Tianhe. Apakah kamu tahu siapa pembunuhnya? Tanya Zuo Tianlu. Kalau tidak, menurutmu bagaimana batu giok makam kuno itu hilang? Ucap Qian Sui berkata dengan mata dingin. Mata Zuo Tianlu menjadi gelap ketika mendengar kata-kata itu. Jika dia dapat menemukan orang yang membunuh Qianxi secara alami, dia tidak akan melepaskannya. Menarik. Mengapa kamu ingin menyimpan sendiri hal-hal penting seperti ini? Ucap Zuo Tianlu. Batu giok ini diperoleh dengan keberuntungan Aosyuki. Tim Dongsengjie kami dibagi menjadi 3 kelompok dan tentu saja bahkan aku tidak tahu jika Aosyuki terlibat pertempuran. Ucap Qian Sui. Lalu bagaimana kamu bisa yakin bahwa orang yang merebut batu giok makam kuno pasti akan datang ke sini? Jika dia takut dan tidak mau datang, bukankah kita semua tidak dapat memasuki reruntuhan keabadian? Ucap Zuo Tianlu. Dia pasti akan datang. Ucap Aosyuki dengan tegas. Oh, siapa yang menyuruhmu berbicara? Kamu sudah kehilangan batu giok makam kuno. Jika dia tidak muncul, maka aku akan membunuhmu.
Ucap Zuo Tianlu menatap Ausiuki dengan niat membunuh. Tetapi pada saat ini 7 tim yang memiliki batu giok makam kuno tiba-tiba terkejut. Itu karena batu di tangan mereka memancarkan cahaya yang tampaknya memiliki arti. Ini adalah tanda bahwa batu giok makam kuno ke-8 telah tiba. Cahaya seperti ini hanya akan terjadi ketika 8 batu giok makam kuno bersatu. Ucap beberapa tim yang memegang batu giok makam kuno itu. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.